Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi mengenai gambar teknik untuk kelas 10 Desain Pemodelan dan Informasi Bangunan. Kali ini kita akan membahas mengenai KD ke-3.1, yaitu memahami jenis-jenis dan fungsi peralatan serta untuk keterampilannya 4.1, yaitu mempresentasikan jenis-jenis dan fungsi peralatan. Jenis-jenis dan fungsi gambar teknik. Yang pertama adalah alat dan bahan gambar teknik. Alat dan bahan yang umum digunakan pada membuat gambar teknik bangunan disebut dengan alat dan bahan konvensional. Apa maksud dari konvensional? Maksud konvensional di sini yaitu semua alat dan bahan menggambar teknik bangunan yang sudah sesuai dengan kesepakatan atau standar internasional. Alat dan bahan dalam menggambar teknik yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah pensil dan pena. Pengertian dari pensil, pensil merupakan sebuah alat untuk menggambar yang sering digunakan pada saat latihan menggambar teknik bangunan pada tahap dasar. Pensil biasanya dipakai untuk menggambar teknik bangunan dan memiliki beberapa jenis, di antaranya yang pertama pensil batang. Pensil batang tersebut memiliki banyak jenis dan mereknya. Ciri khas pensil ini ada di antara isi dan akarnya. Pensil batang memiliki banyak merek, seperti gambar di bawah ini. Jenis pensil yang kedua yaitu pensil mekanik. Pensil mekanik ini biasa digunakan untuk menggambar teknik bangunan. Kelebihan dari pensil mekanik adalah dapat diisi ulang. Pensil mekanik yang dapat diisi ulang mempunyai kelebihan yaitu tidak perlu diraut atau diruncingkan ujungnya. Biasanya saat menggambar teknik bangunan, digunakan pensil mekanik untuk menggambar garis dan memiliki hasil ketebalan garis yang sama. Pensil yang digunakan untuk membuat gambar teknik bangunan memiliki tingkat kekerasan dan atau pemakaian khusus untuk jenis kertas gambar teknik bangunan. Pada saat menggambar kemiringan pensil dengan bidang gambar sebesar 80 derajat. Pada tabel berikut ini, kita dapat melihat tingkat kekerasan pensil gambar, di mana pensil gambar dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu keras, sedang, dan lunak. Untuk kelompok keras dapat kita lihat menggunakan kode huruf H, mulai dari
4H, 5H, 6H, 7H, 8H, dan 9H, di mana semakin besar angkanya menunjukkan bahwa pensil tersebut tingkat kekerasannya semakin keras. Untuk kelompok sedang menggunakan 4 macam kode huruf, yaitu huruf H, huruf F, huruf HB, dan huruf B. Di mana untuk kelompok ini dimulai dari huruf 3H, 2H, H, F, HB, dan B yang menunjukkan kelompok sedang dengan tingkat kelunakan semakin lunak. Untuk kelompok lunak menggunakan kode huruf B mulai dari 2B, 3B, 4B, 5B, 6B, dan 7B, di mana semakin besar angkanya menunjukkan bahwa pensil tersebut tingkat kelunakannya semakin lunak. Perkenalkan dengan penggunaan pensil gambar untuk menggambar teknik bangunan menggunakan spesifikasi di antaranya untuk tulisan dan garis penuh tebal memakai pensil HB. Untuk garis bantu memakai pensil 2H. Sedangkan untuk garis memakai pensil F. Untuk peralatan gambar yang kedua yaitu Rapido. Berikut gambar rapidonya. Pena atau rapido digunakan sebagai alat untuk menggambar teknik bangunan. Rapido biasanya mempunyai tempat untuk mengisi tinta dan bisa disebut dengan perut pena rapido. Rapido biasanya mempunyai tingkat ketebalan yang tetap. Penggunaan pena rapido bisa disesuaikan dengan jenis dan ukurannya. Semua ini disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Jenis pena gambar atau rapido yang digunakan untuk menggambar teknik bangunan yang umum digunakan adalah pena yang memiliki ketebalan 0,35 warna kuning, 0,5 warna coklat, 0,25 warna putih, dan 0,7 warna biru seperti pada gambar. Selanjutnya kita harus mengetahui bagaimana cara merawat rapido. Cara merawat rapido yaitu jika rapido sedang tidak dibutuhkan dalam jangka relatif lama, sebaiknya dikosongkan dulu tabung tinta dan dibersihkan. Selama pemakaian, tabung tinta selalu berisi tinta. Jika tinta rapido susah untuk keluar, maka sebaiknya memakai cairan pelarut tinta dengan cara membuka mata rapido
dan merendam mata rapido tersebut dalam cairan pelarut tinta selama kurang lebih 10 menit. Selanjutnya, bagaimana cara membersihkan mata rapido? Untuk membersihkan mata rapido, sebaiknya dilakukan jika benar-benar diperlukan, seperti tinta yang mulai mengering pada mata pena. Nah, bagaimana cara membersihkan mata rapido? Yaitu buka bagian-bagian rapido. Selanjutnya, rendam pada air hangat yang telah diberi soda pencuci. Selanjutnya, membersihkan semua bagian-bagian dari rapido. Berikutnya, mata rapido dikocok secara perlahan sehingga pompa berjalan dengan semestinya. Mengisi tinta rapido harus dengan membuka dan mencabut tabungnya secara perlahan dan mengisi tinta sampai 3/4 bagian atau sampai penuh agar minim terdapat udara yang akan mendesak tinta untuk terus keluar. Untuk alat dan bahan gambar teknik berikutnya yaitu kertas gambar. Kertas gambar yang umum digunakan dalam menggambar teknik bangunan yaitu kertas sketsa, kertas manila, dan kertas kakir. Untuk perbedaan kertas tersebut yaitu sebagai berikut. Kertas sketsa, kertas manila, dan kertas milimeter merupakan jenis kertas yang digunakan untuk menggambar tata letak menggunakan alat gambar pensil. Berikutnya untuk kertas kakir. Kertas ini adalah salah satu jenis kertas yang digunakan dalam membuat gambar asli dan berikutnya dibuat gambar cetak kontak atau cetak biru. Kertas yang digunakan dalam menggambar teknik bangunan memiliki ukuran yang telah dinormalisasikan atau standarisasi. Ukuran yang biasa digunakan untuk menggambar adalah seri A. Bisa kita lihat pada gambar berikut. Sebenarnya sangat mudah untuk mengingat ukuran kertas gambar mulai dari A0, A1, A2, dan seterusnya. Dengan kita mengetahui satu ukuran kertas gambar A0, maka kita sudah bisa mengetahui ukuran kertas gambar A1, A2, A3, dan seterusnya. Untuk ukuran kertas A0,
apabila dibagi menjadi dua bagian akan menjadi ukuran kertas A1. Ukuran kertas A1 apabila dibagi menjadi dua bagian akan menjadi ukuran kertas A2. Sedangkan ukuran kertas A2 apabila dibagi menjadi dua bagian akan menjadi ukuran kertas A3. Begitu seterusnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di mana ukuran kertas A0 memiliki lebar 841 mm dan panjang 1189 mm. Sedangkan untuk ukuran kertas A1 memiliki lebar 594 dengan panjang 841 mm. Ukuran kertas A2 memiliki lebar 420 mm dan panjang 594 mm. Untuk kertas A3 memiliki lebar 297 mm dan panjang 420 mm. Untuk ukuran kertas A4 memiliki lebar 210 mm dengan panjang 297 mm. Sedangkan untuk ukuran kertas A5 memiliki lebar 148 mm dan panjang 210 mm. Untuk peralatan dan bahan gambar teknik berikutnya yaitu jangka. Dalam membuat lingkaran, jangka harus dipadukan dengan alat tulis seperti pensil atau pena. Adapun macam-macam jangka memiliki fungsi masing-masing. Di antaranya, yang pertama, jangka kecil atau jangka pegas merupakan sebuah jangka yang berukuran kecil yang digunakan untuk menggambar lingkaran ukuran diameter sebesar 5–50 mm saja. Untuk jangka sedang, yaitu sebuah jangka yang berukuran sedang dan digunakan untuk menggambar lingkaran dengan ukuran diameter kurang lebih 50–100 mm. Yang ketiga yaitu jangka besar. Jangka ini berukuran besar yang berfungsi untuk membuat lingkaran berdiameter kurang lebih 100–190 mm. Yang berikutnya yaitu jangka Orleans. Jangka ini digunakan untuk menggambar lingkaran yang sulit dibuat apabila menggunakan jangka kecil. Jangka Orleans ini digunakan untuk menggambar lingkaran ukuran diameter sebesar 1–5 mm. Berikut contoh dari gambar jangka.
Peralatan dan bahan gambar berikutnya yaitu sablon atau mal. Mal ini digunakan untuk membantu para pembuat, perancang gambar, atau desainer dalam mendesain gambar instalasi kelistrikan. Adapun jenis-jenis sablon atau mal diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, mal huruf. Seperti gambar di bawah ini. Dengan menggunakan mal huruf, Anda dapat membuat huruf dibantu dengan pensil mekanik atau rapido. Yang kedua yaitu mal busur atau mal kurva. Seperti gambar di bawah ini. Pada proses pembuatan gambar teknik bangunan, mal kurva atau mal busur digunakan dalam menggambar lengkung yang teratur. Bentuk lengkung yang digunakan dalam mal kurva ini diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Lengkungan parabola. Kedua, lengkungan hiperbola. Ketiga, lengkungan episikloida. Keempat, lengkungan hiposikloida. Dan masih banyak. Yang ketiga yaitu mal elip. Seperti pada gambar berikut ini. Mal elip merupakan sebuah sablon atau mal yang berbentuk elips. Sering digunakan untuk membuat berbagai bentuk gambar elip. Gambar yang memakai bantuan alat mal elip diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, gambar silinder. Berikutnya, gambar cincin poros. Dan gambar bentuk elip lainnya. Yang keempat, yaitu mal atau sablon dengan bentuk lain. Seperti pada gambar. Mal atau sablon bentuk lain yang digunakan bila mal dari nomor 1 sampai 3 tidak dapat membantu dalam membuat gambar teknik bangunan. Mal atau sablon bentuk lain ini memiliki bermacam-macam bentuk. Terdapat lingkaran, simbol, segitiga, dan bentuk lainnya. Mal yang memiliki bentuk lain ini biasanya digunakan untuk membuat tanda pengerjaan, simbol-simbol pengerjaan, lingkaran, simbol-simbol, anak panah, dan lain sebagainya. Alat dan bahan gambar teknik berikutnya yaitu penggaris. Penggaris berupa alat yang digunakan untuk menggambar teknik bangunan yang memiliki fungsi untuk membuat garis lurus. Bahan yang digunakan dalam membuat penggaris biasanya terbuat dari besi, plastik, atau kayu. Adapun beberapa macam penggaris yang digunakan sebagai alat bantu membuat gambar teknik bangunan diantaranya yang pertama, penggaris T.
seperti gambar berikut. Penggaris T ini memiliki beberapa bagian, di antaranya yaitu kepala, yang kedua daun mistar, yang ketiga lubang penggantung. Dalam pemakaian untuk membuat garis dilakukan dengan cara menekankan bagian kepala penggarisnya di ujung kiri pada meja gambar, lalu digeserkan ke bawah atau ke atas. Saat menggunakan penggaris T ini untuk mendapatkan hasil garis horizontal yang terbentuk sejajar secara benar, maka bagian kepala harus diikatkan pada daunnya. Yang kedua yaitu penggaris segitiga. Penggaris segitiga memiliki sepasang. Sepasang penggaris ini berfungsi untuk membuat garis miring, tegak, ataupun sejajar. Pada saat membuat gambar teknik bangunan, pada umumnya menggunakan sepasang penggaris segitiga yang memiliki sudut 60–30 derajat dan segitiga dengan sudut 45 derajat seperti pada gambar. Yang ketiga yaitu penggaris atau mistar skala seperti pada gambar. Penggaris atau mistar skala ini digunakan sebagai alat bantu dalam membuat gambar teknik bangunan yang berfungsi untuk mengukur menggunakan ukuran skala, contohnya skala 1:2, 1:3, dan lain sebagainya. Yang keempat yaitu penggaris segitiga presisi, seperti tertera pada gambar. Penggaris segitiga presisi dapat membuat berbagai bentuk garis tanpa harus dibantu dengan penggaris lain. Maksudnya, dengan menggunakan penggaris presisi, sudah dapat menentukan garis dengan presisi. Karena di dalam penggaris jenis ini telah dilengkapi dengan busur derajat di tengahnya. Selain peralatan gambar teknik yang sifatnya utama atau konvensional, masih ada kelengkapan pendukung dalam menggambar sebuah gambar teknik. Yang pertama yaitu penghapus. Pada saat membuat gambar teknis bangunan dengan pensil, penghapus berguna untuk menghilangkan garis atau gambar yang salah. Penghapus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pensil. Sebaiknya pada saat membuat gambar teknik bangunan, menggunakan penghapus dengan mutu yang baik. Penghapus biasa pada umumnya terbuat dari bahan karet. Saat menghapus, sebaiknya harus berhati-hati agar tidak merusak kertas. Pada saat melakukan penghapusan terhadap gambar atau garis, khususnya pada tinta, dibutuhkan penghapus yang khusus. Salah satu contoh penghapus seperti pada gambar.
Yang berikutnya yaitu pelindung penghapus. Pelindung penghapus ini adalah bagian pelengkap dari kegiatan penghapusan, terutama jika Anda ingin menghapus garis yang berdekatan. Untuk itu, dengan adanya pelindung penghapus, dapat melindungi garis penting yang sudah dibuat. Bentuk lubang pada pelindung penghapus bermacam-macam, seperti pada gambar B. Berikutnya yaitu busur derajat. Busur derajat merupakan alat gambar teknik bangunan yang biasanya terbuat dari plastik atau aluminium. Alat ini memiliki garis pembagi dari 0 sampai 180 derajat. Busur derajat ini digunakan untuk membantu kegiatan menggambar, berubah, membagi atau mengukur sudut, seperti pada gambar C. Berikutnya yaitu papan gambar dan meja gambar. Papan gambar dengan tepi lurus dan permukaan rata adalah papan gambar yang baik, yang dapat digunakan untuk menggeser kepala penggaris berbentuk T. Bahan untuk membuat papan gambar ini berasal dari kayu lapis, linde, dan kayu pohon cemara. Ukuran pada papan gambar ini menyesuaikan dengan ukuran kertas, seperti pada gambar D. Berikutnya yaitu mesin gambar. Mesin gambar merupakan mesin yang digunakan untuk pengganti alat gambar teknik lainnya, yaitu penggaris T, busur derajat, busur, dan segitiga. Umumnya mesin ini memiliki mekanisme gerak sejajar yang memiliki 4 link atau batang penghubung, seperti pada gambar E. Berikutnya yaitu pita perekat. Pita perekat biasanya digunakan pada kertas gambar yang akan ditempelkan di papan gambar. Ada banyak macam pita perekat, di antaranya pita perekat tebal, pita perekat tipis, pita perekat rangkap atau bolak-balik, pita perekat berwarna, pita perekat transparan untuk kakir. Khusus untuk kertas kakir, biasanya digunakan pita tipis karena memiliki daya lekat yang kuat, tidak mudah geser, dan tidak mengotori kertas. Namun, jika meja gambarnya dilapisi dengan magnet, pelat baja tipis sudah cukup. Salah satu contoh pita perekat dapat dilihat pada gambar F. Sebaiknya kita harus mengetahui bagaimana cara memilih meja gambar yang baik. Untuk meja gambar yang baik memiliki beberapa persyaratan. Di antaranya yaitu mempunyai bidang permukaan yang rata, tidak melengkung. Sehingga kita dalam menggambar akan lebih mudah mendapatkan garis yang baik, sehingga dapat menghasilkan gambar yang baik pula. Berikutnya yaitu meja tersebut dibuat dari kayu yang tidak terlalu keras.
Biasanya misalkan bisa menggunakan kayu dari kayu pinus. Berikutnya sambungan papannya rapat, tidak berongga. Bila permukaan diraba tidak terasa adanya sambungan atau tonjolan, sehingga di dalam menggambar akan lebih menghasilkan gambar yang baik. Berikutnya ukuran papan gambar didasarkan atas ukuran kertas gambar sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Tetapi dapat juga disesuaikan dengan kebutuhan. Umumnya ukuran papan gambar lebarnya 90 cm, panjangnya 100 cm, dan memiliki ketebalan papan 3 cm. Selain kita memilih meja gambar yang baik, kita harus bisa merawat meja dan mesin gambar. Bagaimana cara kita merawat meja dan mesin gambar? Yaitu papan meja gambar selalu dalam keadaan bersih. Berikutnya, kemiringan papan meja gambar tidak terlalu curam. Berikutnya, mesin gambar dalam keadaan terkunci sebelum dan sesudah menggambar. Selanjutnya, posisi meja gambar selalu sejajar ke depan atau ke belakang dan ke samping kanan atau ke kiri. Demikian materi kali ini yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.